Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fitra Salam di channel Belajar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai JavaScript dasar ini. Sebelum masuk pembahasan, saya ingin menekan website buatan saya, yaitu Developer Pemula. Di mana website ini kalian bisa cari saja di Google Developer Pemula, atau kalian bisa kunjungi link www.developerpemula.com. Sini kalian bisa belajar coding, ya. Kalian bisa pilih bahasa pemrograman yang ingin kalian pelajari dari dasar, atau kalian bisa melihat alur belajar pemrograman, ya. Jadi, tunggu apa lagi? Silahkan kunjungi website Developer Pemula dan explore tutorial-tutorial yang ada di website Developer Pemula tersebut. Oke, kita kembali ke pembahasan. Oke, sini kita akan masuk ke bagian 2, yaitu cara menulis JavaScript, di mana ada 3 cara untuk menyisipkan JavaScript ini dengan di embed, ya. Di embed ini, di mana kalau JavaScript itu ditempel langsung pada HTML-nya. Kemudian inline, mana kalau JavaScript ditulis pada atribut HTML. Kemudian itu eksternal, dimana kalau JavaScript ditulis terpisah pada file HTML itu sendiri. Oke, kita akan langsung coding saja ke text editor yang kita suka. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke guys, jadi di sini saya sudah masuk ke text editor saya, yaitu Visual Studio Code. Kalian bisa bebas ya, mau pakai text editor apa aja yang kalian sukai. Tapi di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, jadi di sini saya sudah membuat file index.html, ya, index.html. Jadi saya sarankan sebelum kalian belajar JavaScript ini, kalian harus sudah tahu dulu itu HTML maupun CSS. Jadi jangan langsung lompat ke JavaScript, melainkan kalian belajar dulu HTML dan CSS sendiri. Oke, kita lanjut ke pembahasan tadi. Gimana cara menyisipkan kode JavaScript itu ke HTML kita sendiri gitu. Tadi ada embed. Nah, gimana tuh embed tuh? Jadi gini, kita buat dulu HTML-nya, ya kan? Misalnya ini tutor.js dev belajar, ya. Nah, kalian bisa menuliskan kode JavaScript itu di dalam tag head, ya, maupun di dalam tag body itu sendiri, ya. Nah, gimana caranya nulis kode JavaScript? Nah, misalnya sini kita tulis di body sendiri. Kita bisa menggunakan tag script, ya. Tag script kita tuliskan script, ya. Script. Nah, sini otomatis ya dibuatkan tag pembuka script dan di tag penutupnya, ya. Nah, kalian bisa nuliskan kode JavaScript-nya itu ya di dalam tag script ini. Misalnya kita tulis console.log gitu ya. Terus tulisannya ini JS console. Nah, apa tuh console log tuh gitu. Nah, nanya misalnya. Nah, jadi kalian tidak perlu pusing dulu. Jadi sebenarnya konsolnya ya gampangnya ini ada cara kita menampilkan output ya. Jadi ada 4 sebenarnya cara untuk menampilkan output ya. Kita bisa menggunakan console log, kemudian ada juga header, kemudian ada document.write, dan ada juga inner HTML. Tapi kalian tidak perlu pusing dulu atau hal sendiri. Jadi di sini kita penting fokusin dulu gimana cara menulis JavaScript sendiri ke kode HTML sendiri. Nah, kita sudah buka. Oke. Kemudian kita save. Kemudian kita buka browser kita. Sudah buka browser, kita bisa tahan file HTML kita. Kemudian sudah ditahan nih. Kemudian kalian bisa klik Alt tab, terus ke browser kalian gitu. Misalnya sini dan kalian pas. Nah, ini ada nih. Ini tutorial JS dev belajar. Nah, kosong tuh. Kenapa kosong? Ya karena kita kalau mau melihat output ini JS console ya di konsolnya gitu. Misalnya kita dulu buat tag paragraf ya, ini paragraf. Oke, jangan lupa di save, kemudian kita Alt tab, kita refresh lagi. Nah, ini paragraf. Tapi ini nggak ada nih, ini JS console-nya. Nah, gini cara melihatnya. Kita bisa klik kanan, terus inspect. Kalian ke konsol, nah kalian bisa lihat ini JS console. Nah, itu cara menampilkan atau membuat output pada kode JavaScript itu. Nah, jadi jika sudah tadi ini cara embednya, mengembed kode JavaScript, kemudian kita juga bisa menuliskan kode JavaScript itu di inline gitu, inline sama kayak seperti CSS lah gitu. Jadi kita
menuliskan kode JavaScript itu pada atribut HTML sendiri. Misalnya kita buat anchor ya, tag anchor, kita hrefnya kita kosongin dulu biar tidak kemana-mana. Kemudian kita bisa buat on click. Ya. Gak susah ya ini saya. On click. Nah, kita bisa tulis lagi console dot log gitu kan. Kemudian ini JS cuy ya. Itu misal biar beda lah ya kan. Nah, jika sudah kita jangan lupa tutup ininya. Lanjut. Nah, tutup. Kemudian kita tuliskan aku dong gitu kan misalnya. Nah, kita save, kemudian kita kembali ke browser kita refresh. Nah, buat tulisan ini, Allahu dong. Jadi ini bisa diklik ya. Nah, jadi kalau anchor kalau kita klik, on click. Jadi pas kita klik, maka dia akan nanti ini JSUI. Pas kita coba klik, pas kita klik, nah, sudah tampil ini JSUI. Kita klik gitu. Ya akan ambil tuh. Kalian bisa lihat ya, di sininya tidak, pokoknya akan nambah ya. Kita klik, dia akan terus nambah tuh. Sesuai dengan yang kita klik berapa kali. Itu cara penulisan JavaScript di inline. Selanjutnya, di eksternal itu sendiri. Sama, kita buat dulu filenya. Jadi, extension JavaScript itu .js ya. Misalnya namanya script.js. Nah, misalnya kita tulis. Nah, sama aja. Kita tulis konsol lagi. Untuk outputnya, kita tuliskan misalnya ini external. Ada. Nah, setelah link. Cuy. Oke. Nah, dapat tutup. Jika sudah, kita panggil ya. Gimana cara panggilnya? Sama di teks script itu sendiri gitu. Teks script sendiri. Kita bisa panggil dengan menggunakan src. Sama seperti cara pemanggilan eksternal key CSS sendiri. Jadi sebelum kalian belajar JavaScript ini, saya sarankan kalian belajar dulu HTML maupun CSS sendiri. Oke, lanjut ke CSS. Kita tulis nih namanya. Filenya script.js. Nah, jika sudah, ya, kita tinggal add tab, kita refresh. Nah, ini extra cuy. Muncul ya. Nah, di dalam ini nggak ada nih konsol ini JS konsol. Kenapa? Ya karena dia akan ngasih pusing dulu ditambahkan ininya. Jadi nggak ada guna. Lihat, itu refresh. Efek lain lagi, ya kan muncul tadi yang ini internal inline JS-nya. Nah, ini eksternal cuy, sesuai dengan apa yang kita tulis di file script.js atau yang ada di luar index HTML sendiri. Oke, mungkin itu aja untuk bagian kedua ini, gimana cara kita menyisipkan kode JavaScript kita ke file HTML sendiri. Oke, terima kasih, semoga kalian paham. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.